Nama budaya teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Gunawan, dan rekan saya Riko Armayoga. Dengan penuh semangat akan mempresentasikan hasil karya kami kali ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks dunia pendidikan dan pengembangan profesi, yaitu pendekatan kelembagaan dan ranah pengembangan profesi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana pendekatan kelembagaan dapat berperan penting dalam membangun dan mengembangkan profesi di berbagai bidang, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya. Kami akan mengulas konsep-konsep dasar mendasari pengembangan profesi melalui kerangka kelembagaan, serta bagaimana institusi atau lembaga berperan dalam membentuk kualitas dan kompetensi seorang profesional. Harapan kami pembahasan ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan pengembangan karir individu di dunia profesi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang pendekatan kelembagaan dan pengembangan profesi. Jadi pokok pembahasannya yang pertama yaitu pendekatan kelembagaan, ranah pengembangan profesi keguruan, isu-isu kontemporer, praktik dan implementasi, aspek etik dan nilai. Yang terakhir, perspektif dalam Buddhis. Pendekatan kelembagaan dalam pendidikan adalah suatu kerangka teori yang berfokus pada bagaimana lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan struktur sosial, norma, nilai, dan budaya yang ada di sekitarnya. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai entitas yang tidak hanya memberikan pendidikan tetapi juga membentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial di mana mereka berada. Ranah pengembangan profesi keguruan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Berbagai ranah penting dalam mengembangkan profesi keguruan meliputi pendidikan dan pelatihan, program pendidikan formal, dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru. Pengembangan kurikulum. Keterlibatan guru dalam mengembangkan dan implementasi kurikulum yang efektif dan relevan. Penelitian dan inovasi. Guru terlibat dalam penilaian pendidikan untuk menemukan dan mengimplementasikan metode pengajaran inovatif. Komunitas pembelajaran profesional. Guru berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran yang kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Evaluasi dan refleksi. Proses evaluasi diri dan refleksi untuk terus memperbaiki praktek pengajaran. Selanjutnya, ranah pengembangan profesi keguruan mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Beberapa ranah penting dalam pengembangan profesi keguruan antara lain yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogi. Guru perlu terus mengembangkan kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Hal ini termasuk kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik, mengelola kelas, dan memanfaatkan berbagai metode serta teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kompetensi profesional. Guru dituntut untuk memperdalam ketahuan dalam bidang studi yang diampu serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang relevan dengan bidang tersebut. Yang ketiga, sertifikasi dan kualifikasi. Guru merupakan dua aspek penting dalam memastikan kualitas pendidik dalam sistem pendidikan. Keduanya berperan dalam menjamin bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengejar secara profesional.
Sertifikasi guru adalah proses penilaian terhadap kompetensi seorang guru yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru tersebut layak dan memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Di Indonesia, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Kualifikasi guru adalah standar pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat diakui sebagai guru profesional. Yang keempat, program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru kepada sekolah dan pengawas secara terus-menerus agar kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik semakin baik. Yang selanjutnya, pendekatan kelembagaan dalam pendidikan terhadap isu-isu kontemporer menghadapi tantangan yang signifikan. Berikut ada 3 isu utama yang memerlukan perhatian dalam transformasi kelembagaan. Yang pertama, pengembangan teknologi. Teknologi telah menjadi elemen krusial dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan ini melalui pendekatan yang komprehensif, seperti infrastruktur digital, penyediaan fasilitas teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang cepat, perangkat keras seperti komputer, tablet, dan software yang mendukung pembelajaran daring dan hybrid. Literasi digital, lembaga pendidikan harus memfasilitasi pengembangan keterampilan digital pada siswa dan tenaga pengajar, seperti pemahaman dasar tentang keamanan siber, penggunaan teknologi secara etis, dan kemampuan analisis dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar. Inovasi metode pembelajaran, implementasi teknologi seperti e-learning, platform, artikel, dan big data untuk mengukur perkembangan siswa secara lebih presisi, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personalisasi. Pelatihan guru, teknologi bukan hanya alat, tetapi juga menuntut kemampuan guru untuk memanfaatkan secara efektif. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pengajar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Selanjutnya, kemajuan globalisasi. Globalisasi mengubah dinamika pendidikan, mendorong lembaga pendidikan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga dunia yang lebih adaptif dan toleran. Pendidikan multikultural. Kurikulum yang lebih global diperlukan untuk mengajarkan siswa menghargai dan memahami keragaman budaya. Ini juga meliputi pemahaman tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kesenjangan ekonomi. Pertukaran internasional. Kemajuan globalisasi memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk terlibat dalam proses atau program pertukaran pelajar dan kolaborasi lintas negara, sehingga siswa bisa memperluas wawasan mereka tentang dunia luar dan meningkatkan kompetensi lintas budaya. Persiapan keterampilan global. Di era globalisasi, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan yang relevan di pasar kerja global, seperti kemampuan bahasa asing, kolaborasi lintas budaya, serta kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dunia. Yang ketiga, perubahan sosial. Pendidikan juga harus merespon perubahan sosial yang semakin cepat, terutama terlibat dengan isu kesetaraan dan inklusi. Kesetaraan gender dan inklusi. Lembaga pendidikan perlu menerapkan kebijakan praktek yang
mendukung kesetaraan gender, serta mempromosikan inklusi sosial untuk siswa dari berbagai latar belakang. Ini meliputi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus serta mempromosikan toleransi terhadap perbedaan, keadilan sosial, dan lingkungan. Pendidikan modern harus mencakup pengajaran tentang isu-isu seperti keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, memberikan siswa pemahaman yang mendalam tentang peran mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Perubahan ini dan identitas pergeseran ini nilai dalam masyarakat seperti hak asasi manusia dan kesadaran lingkungan menuntut lembaga pendidikan untuk terus memperbarui pendekatan kurikulum serta mereka agar selaras dengan nilai-nilai kontemporer. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Riko Armayoga. Silakan. Yang selanjutnya yaitu praktik dan implementasi pendekatan kelembagaan dalam pendidikan dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Untuk yang pertama yaitu kepemimpinan yang efektif, kedua pengembangan kurikulum, dan yang ketiga manajemen sumber daya berperan dalam pengelolaan pendidikan. Baik, untuk yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan adalah kunci untuk mendorong perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan. Jadi berikut beberapa praktik dan implementasi yang penting adalah yang pertama, visi dan misi yang jelas. Pemimpin yang efektif menetapkan arah yang jelas untuk institusi, mencerminkan kebutuhan kontemporer dan tren pendidikan global. Ini membantu memastikan bahwa lembaga memiliki tujuan yang berpotensi dan pada masa depan dan selaras dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, membangun budaya kolaboratif. Kepemimpinan yang sukses tidak hanya mengarahkan tetapi juga mendorong kerjasama antara guru, siswa, staf, dan administrasi, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan inovasi dan kualitas pengerjaan serta membangun lingkungan yang inklusif dan partisipatif. Yang ketiga yaitu pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin sekolah atau universitas untuk menjadi agen perubahan dengan mengadopsi teknologi baru, pendekatan pembelajaran modern, dan strategi manajemen yang adaptif. Mereka perlu membekali diri dengan keterampilan manajerial, teknologis, dan sosial agar bisa memimpin dengan lebih efektif di era digital. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan berbasis data. Pemimpin yang efektif menggunakan data dan analitik untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait pembelajaran, kebutuhan siswa, dan pengembangan tenaga pendidikan. Nah, untuk yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah inti dari pengalaman belajar siswa. Pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman memerlukan beberapa praktik strategis. Untuk yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Untuk menyampaikan siswa menghadapi dunia kerja modern, mengembangkan kurikulum harus berfokus pada kompetensi inti, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan kemampuan kolaborasi. Ini memastikan siswa siap menghadapi tantangan di dunia global. Yang kedua, integrasi teknologi. Kurikulum modern harus mengintegrasikan teknologi, termasuk pengajaran berbasis STEM, pembelajaran daring, serta penggunaan alat digital dalam aktivitas belajar mengajar. Penggunaan platform pembelajaran online dan perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran menjadi elemen kunci dalam pendidikan saat ini.
Yang ketiga, inklusivitas dan kesetaraan. Pengembangan kurikulum perlu memastikan bahwa materi yang diajarkan mencerminkan keberagaman masyarakat. Ini termasuk pendidikan gender, nilai-nilai inklusi, dan kebijakan anti diskriminasi. Kurikulum yang inklusif membuat siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan diakui. Dan yang terakhir, pengayaan dengan isu global. Kurikulum harus mencerminkan masalah global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Hal ini membekali siswa dengan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan global yang akan mereka hadapi. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya. Sumber daya dalam pendidikan mencakup aspek finansial, manusia, dan fisik. Manajemen sumber daya yang efektif adalah fundamental untuk memastikan lembaga pendidikan berjalan optimal. Untuk yang pertama yaitu pengelolaan anggaran yang efisien. Lembaga pendidikan harus mengalokasikan dana dengan tepat untuk pengembangan fasilitas, teknologi, dan pelatihan staf. Ini termasuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk infrastruktur fisik dan digital, serta memastikan keberlanjutan finansial jangka panjang. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan SDM. Tenaga pengajar adalah aset utama lembaga pendidikan. Investasi dalam pengembangan profesional guru melalui pelatihan berkala, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan mengajar akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, manajemen infrastruktur dan teknologi. Dalam era digital, lembaga pendidikan harus mampu mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi yang mendukung pembelajaran, seperti perangkat keras, software, jaringan internet, serta ruang-ruang kelas yang adaptif dengan teknologi pembelajaran modern. Dan untuk yang terakhir, pengelolaan siswa dan staf yang efektif. Sistem manajemen yang baik diperlukan untuk menangani administrasi siswa dan staf. Ini termasuk penerapan sistem informasi manajemen pendidikan (EMIS) untuk memudahkan pengelolaan data, kehadiran presentasi siswa, dan manajemen staf. Yang selanjutnya yaitu aspek etik dan nilai dalam pendekatan kelembagaan. Dalam pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting untuk membentuk lingkungan pendidikan yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab. Berikut adalah bagaimana lembaga pendidikan dapat menerapkan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi dalam sistem mereka. Untuk yang pertama yaitu integritas. Integritas dalam pendidikan menuntut adanya kejujuran, konsistensi, dan etika yang kuat setiap aspek kelembagaan. Beberapa implementasi yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah: untuk yang pertama, kejujuran akademik. Lembaga pendidikan harus mempromosikan kejujuran dalam segala aspek kegiatan akademik, termasuk mencegah dan menindak tegas plagiarisme, penipuan akademik, dan kecurangan ujian. Kebijakan anti plagiarisme yang kuat perlu ditegakkan untuk memastikan hasil akademik yang otentik. Yang kedua yaitu etika dalam pengajaran. Guru dan tenaga pendidikan harus menunjukkan integritas dalam cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa, seperti memberikan evaluasi yang objektif, transparan, dan adil terhadap kinerja siswa. Dan yang terakhir yaitu pendidikan etika kepada siswa. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mengerjakan siswa mengenai pentingnya nilai-nilai integritas, baik dalam lingkungan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui diskusi etika, kode etik akademik, dan pelatihan karakter. Dan untuk yang kedua yaitu keadilan.
Keadilan dalam pendidikan berarti memberikan akses yang setara dan kesempatan yang adil kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau etnisitas. Lembaga pendidikan dapat mempraktikkan keadilan dengan cara yang pertama, akses pendidikan yang setara. Menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa, termasuk siswa kebutuhan khusus atau dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Ini bisa dilakukan melalui beasiswa, dukungan khusus, atau program inklusif. Yang kedua, evaluasi dan penilaian yang adil. Kebijakan penilaian harus transparan dan tidak diskriminatif, memberikan semua siswa peluang yang sama untuk berhasil. Penilaian yang adil memastikan bahwa setiap siswa diukur berdasarkan kemampuan dan upaya, bukan faktor eksternal. Dan yang terakhir yaitu kebijakan anti diskriminasi. Lembaga pendidikan harus menekankan kebijaksanaan yang melarang segala bentuk diskriminasi atau bias, baik terhadap siswa maupun staf, serta mempromosikan lingkungan yang menghargai keragaman dan inklusivitas. Untuk yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di tingkat kelembagaan melibatkan akuntabilitas lembaga, tenaga pengajar, dan siswa dalam menjalankan peran dan kewajiban mereka. Untuk yang pertama yaitu akuntabilitas lembaga. Lembaga pendidikan harus bertanggung jawab atas kualitas pengajaran, manajemen, dan hasil akademik mereka. Ini meliputi penerapan sistem evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Untuk yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan harus bertanggung jawab dalam mempromosikan tanggung jawab sosial di kalangan siswa dengan mengajarkan mereka tentang pentingnya berkontribusi pada masyarakat, misalnya melalui kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab pribadi dan akademik. Siswa harus diberi pemahaman tentang tanggung jawab pribadi mereka terhadap proses belajar seperti ketepatan waktu, etos kerja, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat yaitu transparansi. Transparansi adalah elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan dalam berbagai aspek operasional dan pengajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu komunikasi yang jelas dan terbuka. Lembaga pendidikan harus memastikan adanya komunikasi yang jelas dengan semua pemangku kepentingan termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf. Hal ini mencakup informasi mengenai kebijakan, prosedur, penilaian, hingga masalah keuangan lembaga. Yang kedua yaitu proses evaluasi yang terbuka. Setiap keputusan akademik atau kebijakan harus didasarkan pada prosedur yang transparan, baik dalam hal penilaian siswa maupun kebijakan penerimaan siswa baru. Proses yang transparan memastikan tidak adanya favoritisme atau manipulasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu keterbukaan dalam penggunaan anggaran. Lembaga pendidikan harus mengelola dan melaporkan penggunaan anggaran dan transparan, sehingga para pemangku kepentingan dapat memantau dan memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran. Untuk yang selanjutnya yaitu perspektif Buddhisme dalam pendekatan kelembagaan. Nah, untuk dalam pendidikan dapat memberi dasar-dasar nilai spiritual dan etika yang kuat bagi pengembangan siswa, pengajar, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip seperti kesadaran diri, belajar seumur hidup, dan kebiasaan serta 4
berperan penting dalam membentuk pendekatan holistik terhadap pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Untuk yang pertama yaitu kesadaran diri atau mindfulness. Dalam Buddhisme, kesadaran diri atau mindfulness adalah konsep penting yang melibatkan pelatihan penuh pada momen saat ini, serta pengenalan dan pengendalian emosi dan pikiran seseorang. Dalam konteks pendidikan, implementasi kesadaran diri bisa meliputi untuk yang pertama yaitu pengembangan kesejahteraan emosional. Siswa dan pengajar didorong untuk selalu sadar terhadap emosi mereka sendiri, memahami perasaan mereka, dan mengambil sikap yang lebih tenang serta bijaksana dalam menghadapi tantangan pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui meditasi mindfulness, latihan pernafasan, atau teknik reflektif lainnya yang diajarkan secara teratur di sekolah. Yang kedua, pembelajaran berbasis refleksi. Kesadaran diri juga melibatkan kemampuan untuk merefleksikan pembelajaran dan pengalaman hidup, baik akademis maupun pribadi. Institusi dapat mendorong siswa untuk melakukan jurnal refleksi atau diskusi kelompok tentang pembelajaran mereka dan bagaimana mereka dapat tumbuh dan pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Dalam pendekatan ini, latihan kesadaran diri digunakan untuk mengurangi stres dan kecemasan di lingkungan pendidikan yang akhirnya meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa saat belajar. Dan untuk yang kedua, belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup dalam Buddhisme berkaitan dengan pencarian terus-menerus untuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman diri. Dalam pendidikan, pendekatan ini dapat diimplementasikan sebagai yang pertama, pembelajaran berkelanjutan. Lembaga pendidikan harus menanamkan dalam diri siswa bahwa proses belajar tidak berhenti setelah lulus, tetapi merupakan perjalanan sepanjang hidup. Ini bisa dilakukan dengan mendorong siswa untuk terus berkembang melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan lanjutan, atau program belajar mandiri. Yang kedua yaitu pendidikan holistik. Dalam pendekatan Buddhis, pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pendidikan moral dan spiritual. Sekolah harus menyeimbangkan pengembangan intelektual dengan pengembangan karakter dan kebijaksanaan, memastikan siswa mendapatkan pembelajaran yang menyeluruh. Dan yang terakhir, rasa ingin tahu dan keterbukaan. Siswa diajarkan untuk mempertahankan rasa ingin tahu yang mendalam dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah mereka ketahui. Lembaga pendidikan perlu menyediakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk bertanya, bereksperimen, dan terus memperbarui pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu kebaikan dan empati atau meta dan karuna. Kebaikan dan empati adalah dua ajaran inti dalam Buddhisme yang mendorong seseorang untuk berperilaku baik dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dalam pendidikan, prinsip ini dapat diterapkan melalui pengembangan karakter moral. Siswa diajarkan untuk menghargai nilai kebaikan, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. Ini bisa dilaksanakan melalui program pengembangan karakter, kegiatan sosial, atau pengabdian masyarakat yang memungkinkan siswa untuk mempraktikkan kepedulian terhadap komunitas mereka. Yang kedua, lingkungan yang mendukung dan inklusif. Lembaga pendidikan dapat mempromosikan budaya saling menghargai dan peduli, di mana siswa didorong untuk bekerja sama, membantu teman yang kesulitan, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas dan empati. Yang terakhir, pengerjaan berbasis empati.
Dalam proses pembelajaran, guru diajak untuk memahami latar belakang dan kesimpulan individu siswa, serta memberikan dukungan yang tepat bagi siswa yang mungkin menghadapi kesulitan pribadi atau akademik. Pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat hubungan yang lebih baik antar siswa, guru, dan masyarakat sekolah. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendekatan kelembagaan dalam pendidikan, bagaimana lembaga pendidikan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur sosial yang ada. Melalui kerangka ini, kita melihat lembaga pendidikan tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai entitas yang terhubung erat dalam masyarakatnya. Dalam konteks Buddhisme, Tripitaka memberikan panduan moral dan disiplin melalui Winaya Pitaka yang sejalan dengan bagaimana aturan dan norma dapat membentuk perilaku dalam lembaga pendidikan. Ranah pengembangan profesi keguruan seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan kurikulum, serta komunitas pembelajaran profesional mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Buddha yang menekankan pada peningkatan kualitas diri dan komunitas. Kombinasi konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata atau salah dalam penyebutan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.